Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, meskipun sudah siang, tapi kita tetap semangat pagi ya. Semangat pagi. Ya, masih selamat pagi ya walaupun udah siang. Ya, silakan kita sebelum belajar berdoa dulu. KM-nya siapa? Ya, oke, silakan dipimpin sama KM-nya. Duduk siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kita untuk berdoa tadi itu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan agar ilmu yang akan kita peroleh hari ini itu mendapatkan manfaat untuk kita semua, seperti itu ya. Amin. Ya, gimana kabarnya hari ini? Udah baik ya? Udah pada ganteng sama cantik belum ya hari ini? Bukan ya habis ujian, tapi ya masih tetap ganteng-ganteng cantik-cantik ya hari ini ya. Jadi semangatnya masih ada walaupun tadi semua ya. Oke, kelasnya udah bersih ya hari ini, hebat. Oke, siapa aja teman-temannya yang udah masuk? Asyisto ya. Udah kita oke dulu ya. Ajeng ada? Hadir. Asya? Ya. Atika? Izin? Azhara? Dani? Izin. Destrina? Diana? Dimas? Hadir. Erinda? Faizir? Hadir Bu. Ferdika? Gali? Hadir. Intan? Hadir Bu. Jayanti? Fikri? Hadir Bu. Nadine? Hadir Bu. Najla? Hadir Bu. Naura? Hadir Bu. Rahma? Hadir Bu. Resta? Hadir Bu. Rianti? Hadir Bu. Rizdo? Sakit. Salma? Salsa? Seiza? Sri-Sri? Syahara? Syaki? Tiara? Kuci? Vega? Vera? Fikri? Yulita? Zahra? Ya, ada beberapa temennya yang gak masuk karena sakit ya. Oke, next. Ya, minggu lalu kita bahas apa ya materi kemarin? Sepertinya pada lupa ya. Udah kita mati gambar saja ya untuk materinya. Ya, kita sudah bahas tentang sistem ekspresi pada manusia. Kemarin kita bahas tentang
menyaring darah gitu. Untuk menyaring darah, di mana zat-zat yang masih dibutuhkan sama tubuh itu nanti akan diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Nah, zat-zat sisanya dia akan dikeluarkan bersamaan dengan urin yang kalian keluarin. Next, nah kita langsung masuk aja ya. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran PJBL, peserta didik yaitu kalian dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Jadi kemarin kita udah bahas tentang jaringan penyusun organ dari sistem ekskresi. Jadi kita nanti akan bahas di gangguan dan fungsinya, gitu. Serta menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi, serta kaitannya dengan teknologi, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan, menumbuhkan perilaku disiplin, kerjasama, dan teliti. Dan ini disiplin, kerjasama, dan teliti itu akan dijadikan sebagai penilaian sikap kalian bagaimana kerjasama kelompoknya. Disiplin kah, kerjasama kah, atau teliti kah, itu kurang lebihnya ya. Itu tujuannya. Tadi ada kata PJBL. PJBL itu artinya Project Based Learning. Artinya pembelajaran berbasis proyek. Nah, PJBL ini dia ada beberapa langkah atau beberapa singkat. Yang pertama itu tentang pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan produk, ketiga menyusun jadwal pembuatan, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil dan evaluasi pengalaman belajar. Nah, kalau untuk yang memonitor ini adalah tugas ibu, sedangkan yang lainnya adalah tugas kalian ya. Nah, karena waktunya mungkin gak akan cukup, jadi untuk minggu ini, untuk pertemuan kali ini, kalian hanya sampai di langkah menyusun jadwal pembuatan saja. Jadi hanya 3 langkah yang kalian kerjakan untuk pertemuan hari ini. Itu kurang lebihnya untuk kegiatan pembelajaran PJBL atau pembelajaran berbasis proyek. Seperti itu ya. Nah, ini penilaiannya ada 3. Kita langsung masuk ke kegiatan inti aja ya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu subbab kelainan dari organ ekskresi. Nah, ini apa yang kalian lihat di sini? Normal nggak ginjalnya? Ada yang normal, ada yang enggak ya. Di sini ada 3 ginjal. Ada yang ginjalnya normal, terus ada yang ginjalnya akut, sama yang ginjalnya kronis. Gitu. Nah, kira-kira perbedaan dari gagal ginjal akut sama kronis itu gimana? Ada yang tahu? Silakan. Gagal ginjal akut datang dengan cepat dan seringkali dapat disembuhkan. Sedangkan gagal ginjal kronis datang perlahan dan umumnya mengarah dialisis jangka panjang. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau coba? Menambahkan atau sama semua? Sama semua ya. Jadi untuk gagal ginjal itu dia ada 2. Ada gagal ginjal akut dan ada gagal ginjal kronis. Kalau gagal ginjal akut itu dia disebabkan oleh suatu hal yang mengarah pada kondisi ginjal berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Jadi ginjalnya itu berhenti berfungsi itu tiba-tiba. Sedangkan yang gagal ginjal kronis itu dia disebabkan oleh penyakit jangka panjang. Bisa karena hipertensi atau tekanan
secara tiba-tiba pada anak-anak terutamanya. Itu kurang lebihnya untuk yang gagal ginjal akut atau yang gagal ginjal kronis. Ada yang ditanyakan? Ya? Itu yang gagal ginjal yang obat-obatan itu karena obat-obatannya mengandung apa? Mengandung di sini tuh kalau yang sudah diketahui itu dia mengandung etilen glikol. Diminum ya. Maksudnya mau berapa menit? Jam. Ini bagus dong maksudnya. Ini gue rancang doang kan. 30 menit sampai jadwal 30 menit ya. nanti lihat. Yang 12 kurang 20 aja. 12 kurang 20 siap ya untuk presentasi. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyain dulu. Dibagi-bagi aja tugasnya biar bareng ya. Ada yang belum boleh ditanyakan. Intinya tentang ginjal ya, kelainan ginjal. Yang kalian bikin posternya intinya tentang kelainan ginjal. Untuk bikinnya kalian terserah, boleh pakai konvensional, pakai kaca
Kamu mau gantian? Udah dulu kan udah di itu. Tapi ini udah di-record semua.
proses dari pembentukan urin. Silakan kalian simak bareng-bareng. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh lemfer dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Di bagian glomerulus ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panel berwarna biru adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna hijau adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian, aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion kalium dan hidrogen terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk proses pembentukan urin. Jadi kalau untuk yang penyakit gagal ginjal itu ada kelainan di bagian fungsi nefronnya yang tadi ada proksimal, ada distal, ada glomerulus yang tidak berfungsi. Bisa secara tiba-tiba atau gagal ginjal akut, bisa secara menurun perlahan atau gagal ginjal kronis. Itu kurang lebihnya untuk yang pengantar ya. Jadi apa yang bisa dilakukan agar kita sadar untuk menjaga kesehatan organ ekskresi kira-kira? Minum air putih, terus istirahat yang cukup,
Jaga pola makan. Jaga pola makan. Selalu berolahraga. Banyak ya. Dan masih banyak lagi. Itu yang bisa kita lakukan untuk kesadaran kita untuk menjaga kesehatan organ ekspresi kita. Nah, karena tadi pertama di awal itu kita belajar dalam pembelajaran berbasis proyek, jadi dalam menjaga kesehatan ini, kesehatan organ ekspresi kita ini, kalian bisa membuat sebuah produk atau proyek, misalnya berupa poster atau berupa video gitu kan, tapi poster aja ya, untuk menjaga kesehatan organ ekspresi ini. Kalian bisa lihat di YouTube atau di Google untuk referensi kalian, contoh-contohnya juga banyak untuk menjaga kesehatan organ ekspresi ini dalam bentuk poster gitu. Kira-kira posternya mau gimana nih kalian? Seperti itu ya. Nah, jadi untuk pembuatan posternya kalian dibagi menjadi 6 kelompok. Di sini ada 36 orang ya. Ada 36 orang dibagi 6. Jadi yang kemarin aja kelompoknya yang 6 kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 6 orang. Seperti itu. Silakan duduknya boleh per kelompok. Kelompoknya cari satu kelompok satu.
saling menguat mulai toksik kan? Ya, jadi boleh di buku tulisannya nggak usah di kertas.
depan. Terus apa lagi ya? Diharapkan setiap kelompok minimal satu memberikan masukan ke temannya yang presentasi. Gitu ya. Boleh masukan, boleh pertanyaan. Kalau pertanyaan boleh dijawab ya. Ya, silakan boleh dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seyda Syafana dari perwakilan kelompok 1. Saya Berhafilia. Jadi kita mau mempresentasikan rancangan proyek kita. Proyek kita Boleh ditulis rancangannya. Teman-temannya juga boleh. Nggak ada ya? Coba ini. Kita ini. Kalau mau ada rancangannya boleh dirancang gimana aja. Ya, intinya gitu. Ada gambarannya nggak? Ya udah, kalau kayak gini boleh disebutin aja. Sampai 11 ya. Jadi rancangan di dalam posternya itu isinya gejala terjadinya gagal ginjal, terus sama cara menanganinya. Dan waktu pengerjaannya di sekolah tanggal 5 berbentuk masker digital dan kreditnya itu menggunakan aplikasi Canva. Yang akan diambil itu ginjal akut. Ya, gunakan Canva. Ya. Oke. Ada masukan? Dari teman-temannya? Bisa nggak nanti di poster Kelompoknya catat. Kelompoknya mana? Kelompoknya jangan diam aja catat. bisa nggak nanti di poster digital itu di bawah ini kasih keterangan, dikasih gambar-gambar obat-obat yang membuat gagal-gagal. Iya, kan ada cara buat menanganinya. Nanti pasti ada gambar-gambar itu obat-obat. Tetap ditulis mana kelompok 2. Kelompok 2 udah dicatat. Apa cenah masukannya? Hah? Dicatat ya. Masukan dari teman-temannya sekecil apapun tetap dicatat. Tadi apa dari temennya? Dari Ajak. Silakan dicatat yang duduk dicatat, yang duduk catat gitu. Jadi nggak diem aja. Udah dicatat? Apa? Cara menanganinya. Apa cenah itu? Itu enggak? Cara kayak nanti tuh Di dalam meja. Kan nanti di situ kan ada apa tadi gejala gagal ginjal akut. Secara gagal ginjal akut itu kan disebabkan
sebagian besar dari obat-obatan yang sirup. Bisa nggak nanti di poster digitalnya itu di bawahnya itu ada gambar-gambar obat-obatan sirup yang membuat kita juga. Ya, jadi ini ditambahin ya. Ditambahin berapa obat-obatan ya. Nah, mungkin kamu udah ada rancangan tapi masukin aja dari temennya. Ada lagi yang mau ngasih masukan? Gak ada? Ya udah. Kalau dari ibu tadi apa rancangannya gimana? Gak bisa nih. Nanti di dalam itu kan ada isi gejalanya, gejala terjadi apa? Gejala terjadi gagal ginjal. Terus ada cara menanganinya juga. Terus tadi nanti ada yang tambahin dari aja kayak obat-obatan yang membuat terjadinya gagal ginjal. Oke, ya udah. Kalau dari ibu, silakan tetap dicatat ya. Kalau ini untuk semua, kalau dari ibu kalian catat. Intinya yang kalian sampaikan itu masuk, bisa diterima di masyarakat gitu. Inti yang kalian bikin itu pertama. Yang kedua, jangan terlalu mencolok desainnya. Jadi kalau misalnya kalian desainnya terlalu mencolok, itu nanti takutnya orang malah justru dominan melihat desainnya daripada tulisannya. Ya, jadi jangan terlalu mencolok. Boleh sekreatif mungkin, terserah kalian bebas, tapi jangan terlalu mencolok. Jadi inti yang kalian, inti tulisannya itu dapat bisa diterima. Intinya mah itu pertama itu untuk semuanya ya. Kalau untuk kelompok ini, kalau bisa, kalau semua kelompok aja deh, bukan kelompok ini aja, semua kelompok aja. Kalau bisa untuk cara mencari pengertian, gejala, dampak dan lain-lain yang akan kalian buat, coba kalian baca kajian literaturnya. Kalian baca kajian literaturnya. Udah pernah dengar kajian literatur? Belum ya? Kajian literatur itu dia penelitian ilmiah dari peneliti, hasil peneliti, dan biasanya itu ada di Google Scholar. Jadi kalian bisa cari di sini Google Scholar, dampaknya atau apa lagi. Jadi bukan di Wikipedia atau blogger atau apalagi di Brandly ya. Kalau itu kan nggak ngaco banget ya kan kalau Brandly. Jadi kalau bisa ini hasil penelitian dari orang yang juga jelas gitu. Kalian buka Google Scholar, kalian baca dampaknya bagaimana, upayanya atau solusinya gimana di sini ya. Itu yang untuk semuanya ya. Oke, ada lagi yang masukan dari yang lain? Ada ya? Oke, silakan dulu. Ya, sama-sama. Kelompok 3. Desainnya udah ada? Desainnya udah ada? Rancangan desainnya udah ada? Di mana? Mana sih? Oh ya udah. Kenalkan, nama saya Widi Syahsar, program dari kelompok 3. Rancangan dari kelompok kami adalah kami berencana membuat poster digital menggunakan Canva dengan tema cara menjaga sistem ekspresi dengan ukuran yaitu 4x3. Kami akan menjelaskan 5 cara menjaga kesehatan sistem ekspresi, khususnya ginjal, diantaranya minum air putih, jangan makan kencing, mengatur pola makan, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Dan juga gangguan terhadap ginjal seperti gangguan ginjal akut dan gangguan ginjal kronis.
aplikasi tanpa menggunakan handphone. Menyiapkan materi presentasi tentang cara menjaga kesehatan ekspresi. Jadi kami berencana mengerjakan tugas tersebut pada tanggal 5 Januari 2023 sepulang sekolah menggunakan aplikasi Canva di handphone. Nah, itu keseluruhan berarti ya? Ya. Oke, sip. Ada masukan dari temennya? Kalau nggak ada berarti kosong dong. Ada yang kosong jawabannya. Ada masukan dari temennya? Kalau tadi kan, kalau tadi kan udah dari ibu ya. Untuk semuanya itu mah sudah bosan. Oke, jangan tanggal 5 Januari takutnya kalian. Coba dari rancangannya aja. Masukan dari rancangannya aja, desainnya gimana menurut kalian? Gimana dia? Kalau ini mah masukan buat rancangan ya, nanti ada masukan buat proyeknya, posternya juga. Buat posternya yakin ukurannya 4x3 ya? Ini digital. Biasanya ukuran berapa sih? Akhirnya spanduk. Kalau apa kalian bikin cuma coba aja. Jangan lupa saya. Gimana? Apa masukannya jadinya ukuran? Sok dicatat tuh, masukan dari temennya dicatat. Udah Bu, jadi Sip. Ya dicatat. Belum. Ada lagi? Ada lagi masukannya? Nanya juga boleh sih, tapi harus disaran. Udah ya? Ada lagi yang mau kasih masukan? Ya udah, silakan. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok 4 ya? Silakan kelompok 4. Nah ini udah ada rancangannya kan ya? Boleh ditulis. Semangat. Ya boleh sambil ditulis sambil jelasin juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami berawal dari kelompok 4. Nama aku Diana Fiansyah dan nama saya Sri Sugiarti. Di sini kita akan mempresentasikan rancangan desain proyek dengan tema pencegahan penyakit ginjal kronis. Caranya tuh, cara pencegahan penyakit ginjal kronis tuh ada di kata centik. C itu apa sih? Yaitu cek kesehatan secara rutin. Hanya kelola stres. Udah kelihatan sih. Kurang kelihatan. Jadi kan masa-masa SMA mungkin kalian stres karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galilul Lambang dari kelas 11 IPA 3 bersama teman saya. Saya Kusojana sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan rancangan proyek. Rancangan proyek yang akan kami buat yaitu membuat poster dengan tema tentang ginjal kronis. Poster yang kami buat berupa digital dengan menggunakan aplikasi Canva. Poster yang dibuat akan berbentuk potret dengan disertai elemen dan animasi gambar. Kemudian kita akan membuat 3 poster. Yang pertama tentang gejala ginjal kronis, yang kedua penyebab ginjal kronis, dan 3 mencegah ginjal kronis. Dan untuk jadwal proyeknya kita bakal mulai dari tanggal 4 Januari 2023. Pertama kita bakal nyiapin laptop, kuota, dan aplikasi Canva.
Apa ada masukan atau pertanyaan? Kenapa mendiskusikan desain poster sama pembuatan poster kenapa nggak di satu hari yang sama? Soalnya kayak Masuk-masukkan aja kalau gitu mah itu. iya Masukkan dari Seiza gitu gimana? kalau kata aku di poin yang di tanggal 4 Januari dan 5 Januari itu jadi satu kali gitu loh. Soalnya kan biar nggak aku mau Terima kasih atas masukannya. Masukannya tetap disimpan aja, ditulis aja dulu ya. Aku mau nanya, mau ngasih masukan. Silakan. Itu kalian ngasih posternya kak, apa bikin posternya juga, coba sebutin lagi dong, maaf kelihatan. Oh, jadi kita bikin 3 poster. Yang pertama posternya itu tentang gejala ginjal kronis. Yang kedua itu penyebab ginjal kronis. Dan yang ketiga itu mencegah ginjal kronis. Kenapa nggak satu poster aja? Kalau misalnya kalian satu poster, terus satu penyebab terus pencegahan, itu kayak terlalu menonton nggak sih kalau buat kata-kata doang untuk poster? Takutnya satu poster banyak gitu. Soalnya ini itemnya banyak. Jadi kalau misalnya kita satuin satu potret itu bakal sulit buat diasuh. tapi takutnya kalau 3 poster itu jadi orang tuh harus baca. Enggak, kata kalau satu poster kata-kata doang tuh kayak terlalu menonton gitu. Pasti minat orang gitu kayak. Kita di poster ini udah bakal kata-kata semua karena tadi kan dalam dari itu bakal ada nanya, ada gambar juga, ada yang lain. Ada lagi. Tetap masukan ditulis ya. Udah. Ada lagi, tadi ada lagi yang pesan. Udah. Ini kelompok ini ada nih. Aku, ya sok. Itu maksudnya elemen Elemen api. Jadi elemen di sini tuh maksudnya kayak apa ya? Bentuk stiker. Bentuk komponen yang bakal kita ambil dan pakai buat bikin poster. Stiker. Kayak misalkan elemen apa ya? Animasi kayak kayak orang lagi tidur atau Aku mau nanya, yang tanggal 6 itu kita sebenarnya udah kayak kata aku tadi kalau misalkan nggak keburu buat masa sekolah kita bikinnya di rumah. Ya bikin 1 orang. enggak semuanya. enggak semuanya Waktu beda. libur aja bersekolah. Ada lagi? Sekolah aku belum aku kan katanya kalau misalnya waktu itu sekolah enggak kenapa nggak yang terangkat waktu libur aja dia nanti usahain langsung jadi. Karena semua orang hidupnya beda-beda. Kita nggak tahu di tanggal 4 itu bakal semua bisa langsung pergi semua gitu. Tapi harus bisa. Itu tergantung orang masing-masing. Soal subiso. Terima kasih masukannya. Apa lagi? Enggak ada tuh. Kemudian rancangan proyek yang kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Masukan dari ibu kurang lebih sama kayak teman-temannya ya kalau jadi kalau misalnya bisa disatuin, kenapa enggak gitu, maksudnya ya cukup 1 poster, kalian singkat aja tentang gejala, penyebab sama pencegahan di satu posterin, terus disatuin, disingkat gitu. Kalau misalnya bisa, tapi kalau misalnya enggak boleh. Intinya mah kalau masukan tetap dimasukin aja, tetap ditulis aja. Kalau untuk prosesnya terserah kalian gitu. Nah kemudian ini juga sama nih. Kalau menurut ibu tanggal 4 boleh disatuin sendiri, menyiapkan dan memahami atau mencari materi boleh sendiri tanggal 4. Kemudian tanggal 5 sama tanggal 6-nya untuk mendiskusikan dan memulai pembuatan poster boleh disatuin juga. Untuk kan kalau dari temennya kan tanggal 4 sama 5 ya disatuin ya. Tapi kalau menurut ibu mendingan tanggal 5
dari perwakilan kelompok 6. Jadi saya nggak bakal nulis di sini karena waktunya mungkin mepet dan kalian juga pengen pulang. Jadi saya di sini bakal ngejelasin kelompok saya itu bakal bikin poster di digital yang isinya itu tentang fakta penyakit ginjal kronis. Jadi di dalam isinya itu apa itu penyakit ginjal kronis, terus nanti kita tambahin data orang yang menderita gagal ginjal kronis dan kasus kematian karena gagal ginjal kronis, sama penyebab penyakit gagal ginjal kronis. Apa sih yang harus kita lakuin buat ngejaga kesehatan ginjal kita? Kita mulai slide-nya itu tanggal 4 sampai tanggal 5 Januari 2023 di sekolah. Pulang sekolah ya? Pulang sekolah atau enggak pas waktu luang. Ada masukan? Aku mau nanya dong, tadi maksudnya fakta itu. Fakta itu kayak mengisi apa ya? Berisi. Jadi si posternya itu tentang fakta angka kematian karena ginjal kronis sama penderita ginjal kronis. Apa penyebabnya? Izin bertanya buat tahu penderitanya itu dari mana? Data. Ya sekarang mah gampang ya, tinggal lihat. Enggak, maksudnya ada webinar yang terpercaya tuh soalnya sekarang. Oh ada Kompas deh. Ada. Nah, nggak boleh. Nanti media. Ya udah buat sekolah. Ya, gitu ya. Ada lagi masukannya? Udah? Ada masukan juga? Udah ada. Ada, ya udah. Besok tutup aja kalau gitu. Ada yang nanya lagi nggak? Udah. Sekian dari perwakilan kelompok 6. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kuota dan aplikasi Canva, terus cari materi dan memahami materi. Lalu tanggal 5 Januari-nya kita bakal diskusi desain posternya itu mau gimana, mau warnanya kayak gimana, gambarnya gimana. Terus tanggal 6 Januari kita baru memulai pembuatan poster. Kita bakal buat poster di sekolah, waktu luang bisa istirahat, bisa pulang sekolah. Kalau misalnya jadwal di sekolah padat ya, mahasiswa kita bakal bikinnya di rumah. Ada masukan atau pertanyaan? Kenapa mendiskusikan desain poster sama mulai pembuatan poster kenapa nggak di satu hari yang sama? Soalnya kayak Langsung masukkan aja kalau gitu, Mike. ya Masukan dari Faiza gitu. kalau kata aku sih poin yang di tanggal 4 Januari dan 5 Januari jadi satu hari itu loh. Soalnya kan ya ada yang kata aku. Terima kasih atas masukannya. Masukannya tetap disimpan aja, ditulis aja dulu ya. Aku mau nanya, mau ngasih masukan. Itu kalian ngasih posternya kak? Apa bikin posternya 3 coba? Sebentar lagi dong, maaf ya. Jadi kita bikin 3 poster. Yang pertama posternya itu tentang gejala ginjal kronis. Yang kedua itu penyebab ginjal kronis. Dan yang ketiga itu menunjukkan ginjal kronis. Kenapa nggak satu poster aja? Kalau misalnya kalian satu poster terus satu penyebab pencegahan, itu kayak terlalu menonton nggak sih kalau buat kata-kata doang untuk poster? Soalnya ini itu banyak kalau misalnya kita satu program itu kalau Tapi takutnya kalau 3 poster itu jadi orang tuh harus baca. Nggak kata kalau satu poster kata-kata doang tuh kayak terlalu menonton gitu. Pasti minat aja ya. kita di poster ini kalau tahu kata-kata karena tadi kan bahasanya itu
Tetap masuk kalau ditulis ya. Ada lagi, tadi ada lagi yang belakang. Udah. Ini kelompok ini ada nih. Apa? Ya, so. Itu maksudnya ada main api. Apa? Jadi elemen di sini tuh maksudnya kayak apa ya? Gambar yang bakal kita ambil dan pakai buat bikin poster. Saya elemen apa ya, animasi kayak tidak animasi kayak orang lagi tidur apa. Aku mau nanya yang halaman itu sebenarnya udah tahu tadi kalau misalkan kamu dulu buat masa sekolah kerjanya di rumah yang bikin satu orang aku libur aja di sekolah. Ada lagi? Sekolah aku kan katanya kalau misalnya kamu di sekolah kenapa kayak terlambat waktu itu aja dia nanti sehari itu iya. Karena semua orang hidupnya beda-beda, kita nggak tahu di tanggal 4 itu bakal semua bisa langsung. Berarti harus bisa. Itu tergantung orang masing-masing. Terima kasih masukannya. Apa lagi? Nggak ada Kemudian rancangan proyek yang kami jelaskan. terima kasih atas perhatiannya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Jadi kalau misalnya bisa bikin kenapa enggak gitu, maksudnya ya cukup satu poster kalian simpan aja tentang gejala penyebab sama pencegahan di satu posterin terus di apa namanya disatuin disingkat gitu kalau misalnya bisa, tapi kalau misalnya enggak boleh intinya mah kalau masukan tetap dimasukin aja seperti tulis aja kalau untuk prosesnya terserah kalian gitu. Nah kemudian ini juga sama nih, kalau menurut ibu tanggal 4 boleh disatuin sendiri menyiapkan dan memahami atau mencari materi boleh sendiri tanggal 4. Kemudian tanggal 5 sama tanggal 6 nya untuk mendiskusikan dan memulai pembuatan poster boleh disatu hari juga. Nah, kalau dari temannya kan tanggal 4 sama 5 ya disatuin ya. Tapi kalau menurut ibu mendingan tanggal 5 sama tanggal 6 aja yang disatuin. Kalau masalah mah masih libur kok tanggal 4. Memang masih libur. Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelaina Nisa. Saya dari perwakilan kelompok 6. Jadi saya nggak bakal nulis di sini karena waktunya mungkin mepet dan kalian juga pengen pulang. Jadi sini bakal ngejelasin kelompok saya itu bakal bikin poster di digital yang isinya itu tentang fakta penyakit ginjal kronis. Jadi di dalam isinya itu apa itu penyakit ginjal kronis, terus nanti kita tambahin data orang yang menderita gagal ginjal kronis dan kasus kematian karena gagal ginjal kronis, sama penyebab penyakit gagal ginjal kronis apa sih yang harus kita lakuin buat menjaga kesehatan ginjal kita. kita mulai proyeknya itu tanggal 4 sampai 5 Januari 2023 di sekolah. Pulang sekolah ya, pulang sekolah atau enggak pas waktu luang. Ada masukan? Aku nanya dong dari maksudnya apa?
Jadi si posternya itu tentang fakta angka kematian karena ginjal kronis sama penderita ginjal kronis. Apa penyebabnya? Ini sebenarnya buat tahu penderitanya itu dari mana? Nah, ya sekarang mah gampang, ya tinggal lihat di web. Ya maksudnya ada webnya yang terpercaya tuh. Wah, ada Kompas nih. Ada. Kan nggak boleh. Ya udah sekolah. Ya, ada lagi masukannya? Udah? Ada masukan juga? Udah ada, ya udah. Untuk tutup aja kalau gitu. Ada yang nanya lagi nggak? Udah. Sekian dari kelompok perwakilan kelompok 6. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi untuk yang materi-materi yang akan kalian buat untuk poster, misalnya tadi kelompok 5 itu gejala, penyebab sama pencegahan. Nah ini kalian cari materinya di internet aja, literaturnya. Kajian literaturnya kalian bisa cari di Google sekolah yang benar-benar hasil penelitian dari orang. Dari internet juga bisa, di Google gitu. Di Google juga bisa di internet, tapi internetnya itu berita-berita, boleh berita-berita atau di link yang terpercaya gitu. Jadi kalian cari link yang terpercaya asal bukan Wikipedia, Brainly, atau Kompas, blogger, atau blogger. Tiga itu enggak, soalnya itu tidak terpercaya ya. Jadi boleh juga sebenarnya di internet yang bebas lah gitu, tapi yang isinya itu terpercaya juga. Berita-berita juga boleh di berita-berita. Nah, ketika kelompok 6 kan mau berita-berita ya, boleh cari juga di berita-berita juga angka kematian berapa, harga ginjal. Itu kurang lebihnya ya. Jadi pada bingung. Boleh juga pakai ini tugas sekolah juga ya. Ya, itu aja. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Maaf ya. Oke, kita masuk ke kegiatan penutup, yaitu refleksi dan kesimpulan. Apa yang ada? Apakah ada materi yang belum dipahami nggak? Jauh ini cukup ya. Jauh ini cukup. Manfaat pembelajaran hari ini apa? Penyakit ginjal, gagal ginjal perbedaan, gagal ginjal sama ya. Fungsi ginjal apa? Kita juga bisa bikin manfaat juga ya, walaupun masih rancangan. Nanti kita akan membuat minggu depan. Kemudian seru nggak hari ini? Ya. Nah, sebelum itu coba ada nggak yang mau menyimpulkan hari ini, belajar hari ini? Wah, izin banget Bu. Boleh? Nah, boleh Pak izin. Kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pelajaran kali ini adalah kita jadi bisa memahami sistem ekspresi khususnya ginjal dan gangguan pada ginjal. Oke, kanan dong. Ini yang mau menyimpulkan? Kali korban dari itu kali silakan. Menambahkan, jadi hari ini kita berwawasan baru tentang refleksi yang tadi Pak Ibu bilang tentang ginjal dan perbedaan juga ginjal akut dan kronis. Juga kita hari ini bisa membahas rancangan proyek yang akan kita laksanakan nanti. Oke. Ya, jadi kita bisa kesimpulan hari ini kita bisa menyampaikan kesadaran untuk menjaga kesehatan organ ekspresi ya.
menjaga kesehatan organ ekspresi bisa dengan berbagai media, bisa dengan berbagai macam hal, bisa dengan foto, bisa dengan video, apalagi sekarang banyak media-media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk menyebarkan kebaikan ini gitu. Nah, salah satunya dengan pembuatan poster. Mungkin kita akan membuat poster ya. Poster baik secara konvensional maupun digital. Tapi karena kalian sejauh ini dari kelompok 1 sampai 6 itu sebagian besar digital ya. Berarti kalian menggunakan Canva gitu. Digital secara kalau secara digital kita bisa memanfaatkan media sosial yang kita miliki untuk menyebarkan poster kesehatan organ ekspresi gitu. Salah satunya yaitu kelainan dari organ ekspresi adalah gagal ginjal. Tadi gagal ginjal itu ada dua, ada gagal ginjal akut, ada gagal ginjal kronis. Nah, kalau ini yang gagal ginjal akut ya, fungsi ginjal itu dia secara tiba-tiba itu berhenti. Bisa karena pendarahan hebat, dehidrasi berat, atau yang kemarin tentang sirup, tentang obat sirup. Nah, itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal pada anak ya kemarin tuh. Nah, kemudian ada juga gagal ginjal kronis secara perlahan. Kalau yang kronis bisa disebabkan oleh penyakit jangka panjang seperti diabetes. Diabetes juga maksudnya ekspresi kan ya. Jadi bisa juga pakai itu juga pakai menggunakan kelainan ekspresi yang lain gitu. Bukan gagal ginjal juga apa-apa. Seperti diabetes gitu, karena bisa menyebabkan ginjal kronis. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan, gagal ginjal kronis itu bisa dari mana? Kalau gagal ginjal kronis itu, tadi kan gagal ginjal kronis itu sudah dijelaskan kan? Ini, nah, bisa karena hipertensi, bisa karena diabetes. Diabetes itu biasanya keturunan, jadi bisa juga. Ada lagi? Ada lagi? Ada ya? Ada. Itu aja mungkin untuk pertemuan hari ini. Berarti pertemuan berikutnya kalian melanjutkan pembuatan poster dan presentasi. Jadi langkah selanjutnya setelah jadwal kalian baru bisa mengerjakan proyek ini. Proyeknya tadi udah dihitung juga ya, isinya berarti tapi ibu pinginnya dimulai dari tanggal 4 sampai 11. Ya, nanti dikasih tahu lagi masuknya kapan. Itu aja. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan berdoa dulu. Sebelum berdoa boleh kembali ke tempat duduknya. Beresin.